Dunia anime penuh rahasia, dan di balik setiap kisah, selalu ada fakta yang belum kamu tahu. Selamat datang di Fakta Anime. Halo para pecinta anime isekai. Kali ini kita bakal bahas episode 3 dari Sozai Saishuka nomor Isekai Ryokoki. Seri yang kelihatannya tenang, tapi ternyata menyimpan rahasia besar di balik kekuatan Takeru, sang material kreator. Episode ini jadi titik balik kisahnya, penuh kejutan dan menegangkan. Kameramen menampilkan Takeru yang sedang pamitan sama keluarga yang sudah memberi tumpangan kepadanya. Akhirnya Takeru tiba di gerbang desa dan pulang dengan selamat bersama bayi naga kecil, imut-imut Chibi Kawaii. Setelah menyelesaikan perburuan monster di hutan, Takeru dan Bei kembali ke desa. Mereka membawa tumpukan material langka, hasil kerjasama mereka, kulit monster, kristal sihir, sampai logam langka yang bahkan petualang tingkat tinggi jarang dapat. Bei tampak santai, tapi Takeru fokus. Ia tahu material ini bisa membawa perubahan besar bagi ekonomi desa kecil itu. Menuju rumah kepala pedagang. Pedagang itu kaget saat melihat kualitas material yang Takeru bawa. Sebagian besar belum pernah dilihat sebelumnya. Harga jualnya bisa membuat desa makmur selama berminggu-minggu. Namun, Takeru tidak hanya menjual, ia juga ingin tahu bagaimana cara mengolahnya. Disinilah sisi cerdasnya muncul. Dia bukan hanya pemburu, tapi juga seorang pembuat yang ingin mengembangkan kekuatan Sozai Saishukanya. Setelah makan malam sederhana bersama Bi, Takeru kembali ke kamarnya. Di atas meja, ada tumpukan buku tebal yang dia beli dari pedagang keliling sebelumnya, semuanya tentang alkimia dan pembuatan alat sihir. Takeru membaca pelan-pelan, mencoba memahami teori di dunia ini. Wajahnya serius, matanya perlahan lelah. Ia menutup buku itu sambil berkata pelan, "Masih banyak yang harus kupelajari. Tapi, aku akan kuasai dunia ini dengan tanganku sendiri." Sebagai tanda terima kasih, warga desa memutuskan untuk mengadakan pesta kecil malam itu. Buat mereka, Takeru dan Bi bukan cuma petualang, tapi penyelamat. Malam tiba. Di tengah desa, api unggun besar menyala. Semua warga berkumpul, menyajikan makanan dari hasil buruan dan minuman lokal. Bi tentu jadi pusat perhatian, bercanda dan minum bersama warga. Sedangkan Takeru, seperti biasa, duduk lebih tenang, sambil tersenyum melihat semua orang bahagia. Keesokan paginya, Takeru dan Bei mampir ke pasar desa sebelum berangkat. Di sana, ibu penjual, wanita yang selalu menyambut mereka setiap kali pulang berburu, sudah menunggu di depan toko ibu. Itu memberikan mereka tas kecil berisi roti kering, buah, dan sedikit uang perak. "Anggap ini bonus dari penjualan kemarin," katanya sambil tersenyum. Bi sempat menolak, tapi ibu itu malah menepuk bahunya. "Kalau kamu lapar di jalan, ingat roti buatan ibu." Setelah semua urusan selesai, Takeru mulai bereksperimen di rumah penginapan dengan kekuatan Sozai Saishuka. Dia menggabungkan mineral bercahaya dari monster yang mereka kalahkan dengan logam ringan, hasil olahannya sendiri. Bi sempat bingung. "Ngapain sih kamu ngoprek malam-malam?" Takeru cuma tersenyum. "Aku ingin membuat sesuatu yang bisa membantu desa ini." Percobaan pertama gagal, tapi Takeru nggak menyerah. Dia terus analisis reaksi energi sihir di dalam mineral itu. Dan pada percobaan keempat, akhirnya berhasil. Pagi harinya, Takeru dan Bi berpamitan di gerbang desa. Warga melambaikan tangan sambil berteriak, "Hati-hati di perjalanan." Bi sempat bercanda, "Kalau sukses nanti, kita buka toko di kota." Tapi di tengah tawa itu, suasananya terasa berbeda. Karena semua tahu, malam ini Takeru dan Bei akan berangkat ke kota besar. Sebelum berangkat, Takeru memanggil semua warga dan kepala desa. Ia menyerahkan lampu legendaris yang berhasil ia buat malam sebelumnya. "Tolong jaga lampu ini, biar saat malam tiba, desa ini tetap terang seperti semangat kalian," katanya pelan. Kepala desa dan warga menangis haru, lalu memberikan jimat pelindung sebagai balasan. "Cahaya ini akan selalu jadi tanda
Kalau kau pernah ada di sini. Takeru, ujar kepala desa. Takeru menunduk hormat. Terima kasih atas segalanya. Aku tidak akan lupa desa ini. Kepala desa menjawab pelan. Jangan khawatir, cahaya darimu akan terus menerangi kami. Setelah itu, Takeru berbalik. Langkahnya pelan tapi pasti. Sampai sana, aku traktir. Sampai tanah mulai bergetar. Dari balik pepohonan, muncul monster kepiting raksasa dengan capit sebesar rumah kecil. Bi langsung panik. Wah, gawat. Itu bukan kepiting biasa, bro. Takeru menatap tajam. Lalu dengan cepat mengeluarkan sisa material dari tasnya. Kalau aku bisa stabilkan elemen air dan tanahnya, mungkin ini bisa jadi senjata baru. Tanah kembali bergetar. Kali ini, lebih keras. Dari balik bebatuan pantai, muncul 4 monster kepiting raksasa lainnya. Cangkang mereka berkilau merah tua. Tanda kalau jenis ini lebih kuat dari sebelumnya. Bi langsung mundur. Waduh, bro, ini kayaknya keluarganya datang semua. Takeru menarik napas dalam. Gak ada pilihan, Bi. Kali ini kita lawan bareng. Kepiting pertama menyerang lebih dulu. Capitnya menghantam tanah. Bi mendarat di bahu Takeru. Ngos-ngosan tapi puas. Gila, bro. Ini baru namanya perjalanan isekai. Takeru tersenyum kecil sambil menatap kristal biru yang berserakan di pasir. Setiap pertempuran, ada pelajaran baru, dan mungkin bahan baru juga. Mereka pun mengumpulkan material dari para monster itu. Hasil langka yang bisa sangat berguna di kota nanti, lalu berjalan lagi menuju arah timur, tempat kota Granville menanti di balik cakrawala. Dengan cepat, Takeru menggunakan kekuatan Sozai Seishu Kenia untuk membuat kompor sihir sederhana dari batu dan kristal api. Bei kagum. Wah, praktis banget. Bisa jadi koki juga nih. Mereka memotong bagian daging kepiting yang paling bersih, lalu menaruhnya di atas alat masak buatan Takeru. Aroma gurih langsung memenuhi udara. Suara mendesis dari daging yang terkena panas membuat Bi menelan ludah. Beberapa menit kemudian, Bi sudah tak tahan. Rasanya manis banget, lebih lembut dari kepiting biasa. Bi langsung nyamber piringnya tanpa malu-malu. Wah, bro, ini makanan terenak selama di dunia ini. Takeru tertawa kecil. Lain kali, jangan makan monster hidup-hidup dulu ya, baru kita masak begini. Begitu mereka sampai di gerbang, penjaga menghentikan mereka. Nama dan tujuan. Takeru menjawab sopan. Namaku Takeru. Ini Bi. Kami ingin mendaftar sebagai petualang. Penjaga menatap mereka curiga. Tapi setelah melihat kristal biru di pinggang Takeru, hasil pertempuran melawan monster kepiting, wajahnya langsung berubah. Kagum. Kalau bisa bawa material sebesar itu, sepertinya kalian bukan pendatang biasa. Silakan masuk. Di dalam kota, suasananya ramai luar biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang, anak-anak berlari di jalan, dan suara pandai besi terdengar di kejauhan. Bi muter-muter di udara kayak anak kecil. Wah, lihat. Ada toko permen, ada daging bakar juga. Takeru cuma tersenyum, tapi matanya fokus mengamati setiap sudut kota. Dunia ini lebih hidup dari yang kukira, gumamnya pelan. Namun di tengah keramaian, ada beberapa tatapan mencurigakan yang terus mengamati mereka. Mereka akhirnya sampai di gedung besar dengan lambang pedang dan perisai, Guild Petualang Granville. Di dalamnya, ratusan orang berkumpul, mulai dari petualang pemula sampai veteran dengan armor berat. Takeru mendekati meja resepsionis. Selamat datang di Guild Petualang. Apa kalian ingin mendaftar? Tanya wanita muda berambut coklat dengan senyum ramah. Takeru mengangguk. Ya, saya ingin mencoba peruntungan di dunia ini. Dari dalam, ia mengeluarkan potongan cangkang merah raksasa dan kristal energi biru yang berkilau. Ini hasil pertempuranku di perjalanan ke sini, ucap Takeru tenang. Petugas guild sampai terpaku. Itu material dari Crimson Shell Crab, monster kelas menengah yang biasanya butuh satu tim petualang rank C untuk dikalahkan. Kerumunan langsung ribut. Serius, dia lawan itu sendirian.
Dan dia cuma rank F, nggak masuk akal. Ia mengambil stempel guild berbentuk kristal dan menekannya di formulir pendaftaran Takeru. Cahaya biru langsung menyala, menandakan pengakuan resmi dari sistem sihir guild. Mulai hari ini, kau resmi menjadi petualang rank F di bawah naungan Guild Grand Vale. Dan begitulah akhir perjalanan Takeru dan BI di episode kali ini. Setelah resmi menjadi petualang di kota Grand Vale, petualangan baru mereka pun akan segera dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya minasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan kisah seru Takeru berikutnya. Dukung terus channel kami, karena satu klik dari kalian bikin semangat kami makin besar. Arigatou gozaimasu. Dan sampai jumpa minggu depan.